Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan bahas handphone termurah dan paling murah dari Samsung untuk saat ini. Dan ini dia Samsung Galaxy A03. Kira-kira handphone sejutaan dari Samsung ini bisa apa dan buat siapa sih sebenarnya handphone ini cocoknya? Pertama kita bahas untuk masalah harga terlebih dahulu ya. Untuk harganya ada dua varian, yaitu varian 3/32 GB yang dipatok di harga 1,6 jutaan saja, dan varian 4/64 GB dipatok di harga 1,8 jutaan saja. Lalu ada tiga varian warna yang ditawarkan Samsung Galaxy A03 ini. Ada warna merah, hitam, dan biru yang sedang saya pegang saat ini. Beralih ke bahasa desain di handphone ini. Secara look saat pertama kali pegang handphone ini sih langsung kepikiran iPhone 11 karena bump kamera di handphone ini mirip seperti iPhone 11. Dia pakai dua kamera, kemudian satu LED flash dengan penempatan bump yang mirip. Kemudian beralih ke bahan materialnya. Dia pakai bahan material plastik berfinishing matte dengan tekstur garis-garis, dan secara grid pegangan handphone ini enak saat digenggam, nggak terasa seperti handphone murahan atau handphone 1 jutaan saja. Desain di sisi-sisinya, kemudian ada di atas ada mic, di atasnya di kiri ada slot SIM, dual SIM plus SD card slot yang bisa menampung sampai 1 TB. Di bawah ada jack audio 3,5 mm, mic, kemudian speaker, dan ada lubang charger yang masih pakai micro USB. Lalu di kanannya ada volume rocker dan tombol powernya, dan kemudian untuk fitur keamanannya dia cuma pakai Face ID saja ya, nggak ada sensor sidik jari untuk handphone ini. Kemudian beralih ke layar di handphone ini. HP ini pakai layar seadanya saja, PLS TFT 6,5 inch beresolusi HD+, tanpa diketahui untuk perlindungannya dia pakai apa. Untuk hasil gambarnya sih nggak, ya begitulah saja ya. Handphone sejutaan mau gimana lagi? Mau dibandingin sama layar AMOLED ataupun IPS jelas beda. Tapi kalau nggak disejajarin dengan HP layar IPS atau AMOLED sih, hasil warna di handphone ini lumayan kok. Warnanya masih keluar, saturasi masih enak saat dipakai nonton. Bahkan saat dipakai di luar ruangan masih lumayan terlihat. Dan kalau untuk refresh rate-nya sih masih pakai 60 Hz ya. Overall secara keseluruhan di bagian layar di handphone ini saya masih oke untuk dilihat dari segi harganya ya. Kemudian kita ke segi performa di handphone ini yang bikin saya agak bingung. Handphone Samsung kok pakai chipset dari Unisoc, yang biasanya chipset ini dipakai di handphone low budget merek lokalan saja ya. Unisoc T606 octa-core. Untuk GPU-nya nggak dijelasin di website Samsungnya. Untuk variannya ada 3/32 dan 4/64 GB. Pakai Android 11, sistem operasinya One UI Core 3.1. Bagi kalian bertanya-tanya apa sih bedanya untuk One UI yang regular dan One UI yang Core? Ini untuk One UI Core sih, One UI untuk Samsung yang sebenarnya sama dengan One UI yang reguler, cuma ada beberapa fitur yang dikurangi untuk kenyamanan pengguna handphone ini. Kenapa dikurangi? Ya, kita balik lagi ke segi harga dan spek di handphone yang kita dapat ya. Kalau speknya handphone ini minim dikasih fitur yang segudang, tentu untuk handphone ini akan bekerja keras dan tentunya untuk handphone akan menjadi lambat ataupun lemot. Kemudian saya cek untuk Antutu Backsmart di handphone ini, dia pakai Antutu Backsmart Lite. Handphone ini dapatkan angka di 159 ribuan. Ini sih tergolong lumayan ya. Kemudian saya coba untuk main game Mobile Legends, dapat di settingan default di medium dengan gameplay yang lumayan masih nyaman dan enak saat dipakai bermain game. Kalau dipaksa main game yang agak berat seperti PUBG Mobile, handphone ini sih terasa keteteran ya. Jadi enaknya main game di game-game yang ringan-ringan saja untuk handphone ini. Kalau untuk urusan speaker di handphone ini masih pakai speaker yang mono ya, dan untuk dukungan dari Dolby Atmos ada, cuma bisa diaktifkan di saat perangkat terhubung ke perangkat sound eksternal.
Dan untuk hasil suara sih overall keras dan suara bass yang kurang kalau menurut saya. Lanjut ke bagian baterai di handphone ini. Baterai di handphone ini pakai baterai 5000 mAh dengan kecepatan charger maksimal cuma di 7,8 watt saja. Untuk port USB-nya dia pakai micro USB yang sudah mulai ditinggalkan sama brand-brand saat ini. Jadi ngapain sih Samsung masih pakai port USB micro di tahun 2022 ini? Saya juga bingung kenapa ya. Untuk durasi ngecharge-nya lumayan lama, ada di angka sekitar 3 jaman. Jadi kalian apabila ngecas handphone ini bisa ditinggal saat tidur-tiduran. Dan untuk penggunaan saya di casual di handphone ini, chat, streaming, dan sedikit main game online bisa menghabiskan baterai di sekitar 1 hari lebih. Lumayan lama untuk handphone ini dalam urusan baterainya. Kemudian lanjut ke segi kamera di handphone ini. Di kamera handphone ini pakai setup dual kamera belakang, 1 kamera depannya. 48 megapiksel f1.8 untuk kamera utama, 2 megapiksel f2.4 untuk lensa deep, dan 5 megapiksel f2.2 untuk kamera depannya. Untuk hasil kamera di handphone ini sih dalam kondisi banyak cahaya sudah lumayan untuk hasil, dan saturasi warnanya masih mau keluar. Untuk dynamic range ya lumayan sempit, dan untuk detailnya bagus di kondisi banyak cahaya. Beda lagi kalau di kondisi minim cahaya ya. Di minim cahaya untuk fokus di handphone ini agak kebingungan ya, agak keteteran untuk mengunci fokusnya. Harus hati-hati dan stabil kalau mau hasil yang bagus di handphone ini. Kalau untuk mode night mode-nya ada di handphone ini dengan hasil yang lumayan signifikan dibandingkan dengan hasil autonya. Gambarnya lebih detail dan warna lebih dapat jika dilihat daripada mode tanpa night mode-nya. Dan ini dia adalah beberapa hasil foto untuk Samsung Galaxy A03. Oke, ini untuk perekaman Samsung A03. Resolusi tertingginya cuma sampai mentok di Full HD 30 fps. Kalian bisa cek untuk kualitasnya. Untuk perekamannya nggak bisa ya pindah-pindah lensa, karena lensanya cuma ada 2, lensa utama dan lensa tele saja. Nggak ada lensa ultrawide untuk handphone ini. Oke, dan ini untuk kamera depan untuk Samsung Galaxy A03. Resolusi sama dengan kamera belakangnya, Full HD 30 fps untuk maksimalnya. Kalian bisa cek untuk kualitasnya seperti ini. Dan sekarang kita berbicara masalah kesimpulan di handphone yang satu ini. Sebenarnya handphone Samsung 1 jutaan ini buat siapa sih? Kalau saya lihat untuk harga dan spesifikasinya, handphone ini worth it ditujukan untuk anak-anak yang lagi mau pegang handphone untuk belajar online atau sekolah online. Kalau untuk bekerja seperti ojek online juga masih oke. Kalau untuk ketahanan baterai sih untuk handphone ini lumayan bagus ya. Tapi kalau untuk kalian yang suka game, udah skip saja untuk handphone ini, mendingan cari handphone yang lain dengan spek yang lebih tinggi. Oke, demikian saja review saya tentang Samsung Galaxy A03 di tahun 2022 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar channel ini videonya selalu mampir di beranda kalian. Terima kasih banyak, saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Yuk.